Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi duduk di majelis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, berkenan Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan saleh, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Judul kajian kita pada malam hari ini, Babu fil mubadarati ilal khairat. Bab tentang anjurannya mengerjakan sebuah kebaikan. Mengerjakan sebuah kebaikan dan menyegerakan sebuah kebaikan hukumnya sunnah.
dan menunda sebuah kebaikan menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menunda kebaikan membuat seseorang nanti di akhirat pun akan menyesal dan bertanya kenapa dia menunda kebaikan tersebut. Karena sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan kebaikan tersebut, tapi mereka tidak ambil kebaikan tersebut. Sifat seseorang yang kurang baik menunda sesuatu perbuatan kebaikan dan menyegerakan perbuatan yang bersifat tidak baik. Maka judul kajian kita pada malam hari ini, sunnah-sunnah menyegerakan perbuatan kebaikan. Kita mendengarkan di sana ada kebaikan, kita disunahkan mengambil kebaikan itu dengan segera tanpa pikir sesuatu. Semakin cepat kita mengambil, semakin cepat rahmat Allah akan sampai kepada kita. Mari kita dengarkan beberapa hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Dari Jabir radhiyallahu anhu, datanglah seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, perang besar. Dia bertanya di depan Nabi Muhammad SAW ketika peperangan Uhud tersebut, dalam lagi barisan, ketika sedang berbaris, dia bertanya kepada Rasul, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, seandainya saya meninggal sekarang, di mana posisi saya sekarang? Pertanyaan ini, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, di mana posisi saya kalau saya meninggal dunia? Dia sedang berbaris, Rasul sedang merapikan barisan. Merapikan barisan sunnah bagi pemimpin. Salat Jumat, imam sunnah mengatakan sausufufakum. Ketika sedang berbaris, maka seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, seandainya saya meninggal dunia dalam peperangan, di mana letak saya nanti? Qala fil jannah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau berada di surga kalau meninggal dunia. Ternyata di dalam ketika seseorang berperang fisabilillah, surga itu yang bedakan dia menuju surga adalah kematian. Dan orang ini tidak mau memperlambat dirinya masuk ke dalam surga dengan ada hal pembeda itu. Dia segerakan pembeda tersebut, dia tidak takut, bukan memancing kematian, bukan membunuh diri, bukan. Kalau membunuh diri dengan sesuatu alat, ini haram. Dia masuk, dia bunuh dirinya, ini tidak boleh, haram. Jelas? Tapi orang itu pergi berperang, kemungkinan bisa meninggal, besar kemungkinannya. Bisa saja masih hidup. Dan ini berjuang di jalan Allah, mendapatkan pahala yang besar. Maka ketika dia bertanya, "Fa aina ana?" Di mana letak saya, posisi saya ya Rasulullah? Qala fil jannah. Engkau akan berada di dalam apa? Surga. Fa alqa tamarat kunna fi yadi. Maka dia melemparkan korma yang ada di tangannya. Berarti menandakan apa? Dia sedang makan korma lagi di tangannya, lalu bertanya kepada Rasul. Makan korma menjadikan orang stamina bagus dalam dirinya. Makan apa? Korma, bagus. Buat sehat, terutama yang sering sakit lambung, bagus minum perasan korma itu.
Perasan korma direndam kormanya, bagus. Korma dan madu, bagus. Makanya sahabat Nabi rata-rata ketika mereka pergi perang sesuatu yang berat mereka bawa korma. Korma ini 1 biji, 2 biji bisa mengganjal seperti 1 piring nasi. Kuat, nahan di perut kita. Maka dia melempar korma tersebut. Tsumma qatala hatta qutila. Lalu dia maju di dalam medan peperangan. Tsumma qutila. Lalu dia meninggal. Ketika dia maju, sahabat yang lain bertakbir. Ketika maju, seperti hujan panah tersebut menghampiri dia. Bukan hanya dia yang meninggal, kudanya pun meninggal dunia. Meninggal. Maka Rasul bertanya, siapa yang keluar tadi? Tadi ya Rasul yang bertanya tadi. Dia segerakan sesuatu tersebut. Kebaikan itu, surga baik apa tidak? Baik surga tersebut. Kebaikan di dalam surga ini dia tidak tunda. Dia tahu bahwa kematian itu sakit. Tapi yang lebih sakit ketika posisi kita bukan di surga. Kalau kita meninggal, kan 2 kemungkinan, bisa surga, bisa neraka. Sahabat Nabi ini dapat jawaban yang enak. Surga, sudah dia langsungkan. Jelas? Nah sekarang kita ini 2 kemungkinan. Bisa surga, bisa apa? Neraka. Dan ini sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau ini menunda sesuatu yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan dalam kondisi semua manusia? Hidup, bersenang-senang dengan keluarga, kan senang kan? Bersenang-senang dengan teman, mau merasakan masih hidup di dunia. Tapi dia tunda hal tersebut. Dia tekan keinginan tersebut. Dan yang kedua makan. Orang senang makan, dia tunda. Dia lepas makanannya tersebut, dia ambil sesuatu tersebut. Nah orang yang menunda sesuatu lalu dia segerakan kebaikan itu, diberikan ganti yang lebih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengganti makanannya, pengganti apanya, diganti sama Allah. Itulah orang-orang yang sabar. Orang yang apa? Sabar yang pertama adalah sabar terhadap ujian yang diberikan sama Allah. Yang sabar yang kedua, sabar menahan maksiat. Sabar yang ketiga, sabar ketika menjalani ketaatan kepada Allah. Jelas? Tapi sabar yang pertama, Bapak-bapak, sabar ketika mendapatkan ujian ini ada 2 macam. Sakit katakan. Sakit itu ada berapa macam? 2. Lihat saya kasih contoh Bapak. Sakit itu ada 2 macam. Ketika sakit itu datang kepada kita, bukan disebabkan orang lain, maka tidak boleh kita berontak. Ya sudah, jawabannya hanya sabar saja. Kalau datang sakit gigi, pusing atau apa, tidak bisa kita salahkan orang lain. Kita mau berontak sama siapa? Kalau kita berontak berarti berontaknya sama Allah. Jelas? Maka orang itu jawabannya cuma sabar saja. Yang kedua, ada orang sakit sebab orang lain. Gara-gara orang lain dia sakit. Nah orang semacam yang kedua ini 2 jawabannya. Boleh dia sabar, boleh dia melawan. Jelas? Kalau dia melawan, sama, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Kalau dia sama lawanannya, timpalannya, ya sama dia dapat. Kalau dia sabar, lebih besar pahalanya ketimbang yang hanya dapat ujian bukan karena orang lain.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini senang infak, ngasih orang sedekah. Dan sering nanggung rumah-rumah orang yang tidak punya. Tanggung keluarga-keluarga yang tidak apa? Yang punya. Ada seorang yang bernama Mishtah. Namanya siapa? Mishtah. Mishtah ini ditanggung hidupnya sama Sayyidina Abu Bakar. Diberikan ini, diberikan itu, diberikan semua, dia diberikan. Ketika sudah diberikan, tiba-tiba apa yang terjadi? Dapat fitnah anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah ini menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dapat fitnah. Ketika beliau dapat fitnah pada saat tersebut, apa fitnah dia dapati? Dia tuduh anak Sayyidina Abu Bakar ini mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak benar. Siapa yang memfitnah dia? Salah satunya Mishtah. Ya Allah, udah dikasih nafkah sama Sayyidina Abu Bakar, diberikan apa semua maunya. Ternyata jadi ombak. Jadi apa? Ombak. Apa normalnya orang bilang apa? Sayyidina Abu Bakar pun bilang seperti itu. Sudah berhenti, saya kasih dia uang belanja. Jelas. Berhenti saya begini, berhenti saya mau kasih dia, sudah saya berjanji tidak mau kasih, sudah dia. Ini normal. Jelas, normalnya orang. Dia fitnah anak orang. Zaman sekarang orang udah berlaku baik, dia cari jalan buat bagaimana orang tersebut berhenti orang berbuat baik itu. Dan salah satunya seperti itu. Jelas? Dia cari jalan menghilangkan kebaikan orang. Dari jalur sini, dari jalur sini, udah dikasih berikan sama Sayyidina Abu Bakar, bukan tidak diberikan. Tapi dia kasih ombak Sayyidina Abu Bakar yang besar. Sayyidina Abu Bakar bilang, "Berhenti, saya mau kasih dia sesuatu." Turun langsung ayat. Turun langsung apa? Ayat. Turun ayat. Suruh sampaikan berita ini kepada Sayyidina Abu Bakar. Apabila engkau lakukan kebaikan ini karena Allah, kerjakan, kau akan dapat pahala. Tapi kalau engkau menghentikan, engkau tidak akan dapat apa-apa. Enggak dapat apapun. Ternyata puncak kita mau mengerjakan kebaikan, itu datangnya ujian dari orang terdekat, bahkan orang yang biasa kita baiki. Kalau kita menghentikan kebaikan itu, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Tidak ada dapat apapun. Tetap dia kerjakan sama Sayyidina Abu Bakar. Sakit emang sakit. Jalani sesuatu. Jelas? Tunjukkan mana yang benar. Tunjukkan mana yang benar, bukan diam. Bukan sampai memberikan seseorang peluang orang menyalahkan orang lain. Dia yang buat jalan, sehingga orang lain itu menderita sampai sakit. Jelas? Dia yang stop jalan itu. Harus. Dia yang berbuat, dia yang harus menyetop. Tanggung jawab. Tapi tetap berbuat baik. Nah ini dia, menyegerakan perbuatan apa? Kebaikan. Seperti itu. Jangan sampai apa? Menunda-nunda apa? Kebaikan. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, salah satunya kalau nggak salah nama kitabnya Kasyifatul Qulub, goncangan hati. Yang anehnya di kitab itu babnya membingungkan. Kadang babnya ini, kadang babnya itu, kadang bab tidak nyambung babnya itu, tidak tentu. Orang kalau bingung, dalam kondisi bingung dia ngambil barang ini, dalam ngambil barang ini, ngambil barang. Nah itu dia, kegoncangan hati. Judulnya itu bagus kitab itu. Salah satu bab dibahas di sana tentang neraka jahanam. Neraka apa? Jahanam. Nanti setelah itu dia bahas neraka sama Imam Al-Ghazali. Bagus baca kitab.
Di dalam kitab itu Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam kondisi murung, sedih. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Jibril alaihissalam, kenapa engkau murung sekali, ada apa? Ya Rasulullah, Allah menampakkan kepada saya neraka. Saya takut saya masuk ke dalam itu. Neraka itu memiliki 7 tingkatan. Paling bawahnya neraka jahanam. Sekelas malaikat Jibril takut, khawatir masuk ke dalam itu. Orang memiliki rasa khawatir inilah yang paling banyak mendapatkan jawaban. Jawaban apa? Kebaikan. Dijelaskan oleh malaikat Jibril, dipanaskan api itu, dipanaskan sampai dia berwarna hitam. Berwarna apa? Hitam. Begitu Nabi Muhammad mendengar itu, Nabi Muhammad pun nangis berdua sama malaikat Jibril. Khawatir beliau masuk juga. Ya Allah, kekhawatiran. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyalahkan orang lain. Ini gara-gara ini mungkin dia masuk neraka kan? Tidak pernah sifatnya Nabi Muhammad. Jelas. Orang kalau gampangkan salahkan orang lain, apalagi yang dia salahkan yaitu orang soleh, orang alim, apalagi yang dia salahkan keturunan Nabi Muhammad SAW, gak lama azab Allah akan turun dalam dirinya. Dalam dirinya akan diturunkan azab. Apa azab yang diberikan sama Allah? Hampir dia dibuat gila nanti sama Allah. Jelas? Yang kedua bukan dibuat gila, dibuat nanti akhir hayatnya lumpuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir Nabi Muhammad. Ketika kekhawatiran ini terjadi, Allah berikan jawaban kepada malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad, kedua engkau tidak akan masuk ke dalamnya. Tenanglah dia, dapat jawaban. Sebab apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan datangnya jawaban baik. Datangnya jawaban apa? Baik. Tapi membanggakan diri terus merasa berhasil. Oh, berhasil saya ini. Bisa saya sudah begini, menghentikan begini dan begitu. Jelas? Merasa ini orang tebal hatinya. Jelas? Tebal hatinya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqah a'zamu ajran qala an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhil hatta idza balaghat al-hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha وقد كان لفلان كذا رواه البخاري ومسلم وكما قال Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajran? Sedekah yang mana yang paling besar pahalanya? Jadi sedekah itu Bapak dua macam. Berapa macam? Dua macam. Allah mengatakan dalam Al-Quran ciri-ciri orang bertakwa itu salah satunya bersedekah. Sedekahnya bentuknya dua macam. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang infak dalam kondisi terang-terangan dan dalam kondisi sembunyi. Dua. Jadi sedekah itu ada berapa macam? Terang-terangan dan sembunyi. Perhatikan Bapak, saya kasih contoh gitu. Jangan pernah mengira orang yang sedekah terang-terangan itu riya. Kalau riya orang sedekah terang-terangan, maka tidak disebutkan di dalam Al-Quran ciri-ciri orang bertakwa.
Ciri-ciri orang bertakwa adalah berinfak secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Memang sedekah sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya 70 kali lipat daripada sedekah terang-terangan. Tetapi ada kalanya sedekah terang-terangan lebih afdal daripada sedekah sembunyi-sembunyi. Saya kasih contoh Bapak. Misal kita tinggal di satu kampung. Tinggal di mana? Satu kampung. Dan di kampung kita atau di RT kita, kitalah orang yang paling mampu. Yang lain orang-orang fakir. Jelas? Kalau orang kaya ini bersedekah sembunyi-sembunyi, maka apa kata orang-orang fakir? Orang ini pelit. Jelas orang ini apa? Pelitnya. Dia tidak pernah dilihat sedekah. Dia membuka jalan orang untuk merusak ibadah orang. Jelas? Yang kaya ini dituduh apa? Ini orang pelit, nggak pernah sedekah, dia makan hartanya sendiri, dia begitu. Jelas? Karena dia sedekah sembunyi-sembunyi. Orang yang seperti ini harus dia sedekah terang-terangan. Jelas? Untuk menghilangkan, mengganggu hati orang itu hilang. Oh dia baik, ini hilang dia rasanya itu. Dia beri infak, bagikan beras terang-terangan. Tidak apa-apa. Dia riak, bukan. Untuk menutup jalan hati orang untuk tidak buruk sangka. Jelas? Dia undang orang makan. Seperti itu. Atau yang kedua contoh, di masjid. Ada pembangunan masjid. Atau acara-acara ibadah yang lain. Mungkin acara apapun. Rapat, mau buat acara. Jelas? Begitu rapat, yang satu ini ngangkat tangan. Saya nyumbang 350.000. Dia sebut dengan angka. Riak, bukan. Sengaja dia sebut supaya memancing yang lain. Jelas? Saya nyumbang nasinya, saya nyumbang airnya. Jelas? Oh dia infak juga. Jelas? Ini untuk menghentikan orang yang mana orang tersebut hanya senang usul saja. Jelas? Ada sebagian begitu rapat usulnya, usul tapi tidak senang apa namanya? Eksekusi kebaikan. Atau senang mencegah kebaikan orang. Orang mau lagi bertindak, dicegahnya lagi, nanti sudah dulu. Dia cegahnya orang. Nanti sudah. Dialihkan, ada saja buat dialihkan orang. Orang seperti ini, dia menunda kebaikan orang lain. Menunda zalimnya bukan hanya untuk orang itu. Satu kampung itu dia zalimi. Dia zalim. Kalau dengar ada kebaikan, lalu orang ini yang musul ini berani dia ngerjakan sesuatu. Ini dengar kebaikan tersebut. Jelas? Itu judul kita ini. Dan yang kedua, orang yang sedekah sembunyi. Itu ciri-ciri. Maka ini pertanyaannya sahabat nih. Ayu sedekah azamu ajran? Sedekah yang gimana yang paling besar pahalanya? Gimana sedekah yang paling besar pahalanya? Anta sadaqah wa anta sahihun syahiyun takshal faqra wa ta'ammal ghina wa ta'ammulul ghina wa la tumhil hatta idzal balagatil hulqum. Apa diterjemahin di sana? Apa diterjemahin? Engkau berinfak dalam kondisi sehat. Apa katanya sana Pak Iben? Kalau engkau bersedekah sedangkan Jikalau engkau bersedekah sedangkan engkau itu masih sehat. Masih sehat. Yang pertama syaratnya masih apa? Sehat. Karena banyak orang sedekah pas dia sakit. Ayo ambil, sudah dia hartanya ambil. Ambil, bawa ke anak yatim. Bawa antar ke masjid sudah. Antar ke pondok pesantren. Udah dia berhenti sudah ini. Sudah habis sudah. Begitu dia sehat. Jelas begitu dia sehat. Bagus, tetap dia dapat pahala. Bukan dia tidak dapat pahala. Bagus, tetap dia dapat pahala orang yang sakit sedekah ini. Bukan saya katakan dia tidak dapat apa?
Biasanya orang kalau lagi sakit tuh sedekah dia. Memang menyembuhkan, jelas. Tapi keinginan sedekah itu besar kalau orang lagi sakit. Tapi kalau lagi sehat kurang keinginan itu. Terus yang kedua syaratnya apa? Sehat. Yang kedua apa? Syakihun, apa? Merasa sayang mengeluarkan sedekah itu. Ini dia. Merasa sayang, dia buka dompetnya. 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Kira-kira yang diambil yang mana warnanya? Berapa? Dia lihat pertama, dia sehat. Yang kedua, warna yang mana yang paling dia sayang? Lihat yang paling disayang. Kira-kira warna mana? Bapak-bapak sayang warna apa? Itu yang dia keluarkan, yang paling disayang itu. Itu syaratnya. Apa katanya? Kata Nabi itu. Kata Nabi, ulanglah. Mengeluarkan sedekah. Merasa sayang mengeluarkan sedekah itu. Merasa sayang. Merasa apa? Sayang. Yang paling dia sayang itu dia keluarkan. Bukan yang tidak disayang. Kebanyakan orang sedekah itu yang dia keluarkan yang dia tidak sayang. Jelas? Tapi tetap dapat pahala walaupun tidak disayang. Yang disayang itu yang dikeluarkan. Kita coba dia. Jelas? Terus yang ketiga? Karena takut menjadi fakir. Takut menjadi fakir. Berarti jumlahnya besar. Misal dia buka lemari, ada baju. Begitu dia mau infak, pasti dia ada bisikan, masih bisa dipakai. Masih bisa apa? Dipakai. Diinfak langsung ambil yang paling baru lagi. Kalau dia ada rasa begitu, ambil yang masih mereknya. Paksa diri. Bukan yang grade bawah. Nih, lihat nih. Lihat bawah, Pak. Buka lemari, kita mau infak daster. Jelas? Tapi izin kalau sama istri kita, daster istri kita. Jelas? Ibu-ibu juga kalau mau infak sarung suaminya harus izin sama suami. Jangan semua diinfak, enggak ada pakainya sarung suaminya nanti. Jelas? Dia pilih. Ada rasa. Ada rasa. Ya Allah, ini masih bisa dipakai. Enggak usah turun grade ke bawah. Naik yang berkotak ambil. Jelas? Ambil yang apa? Yang berkotak. Takut fakir itu. Masih begini dan begitu. Ini. Ambil dia. Jangan takut. Dan ini yang paling cepat balasannya. Dalam kondisi sehat. Dalam kondisi apa? Sayang sama hartanya. Yang ketiga takut fakir. Terus apa katanya? Dan engkau amat mengharap-harapkan untuk menjadi kaya. Tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan lalu berkata, untuk si fulan itu yang ini dan untuk si fulan yang ini yang itu. Untuk anak, untuk cucu, rumah itu untuk ini. Beli rumah, beli motor, beli kendaraan untuk siapa? Untuk anak, untuk cucu di bulan. Pas dekat mati itu ada pasti. Jelas? Takut fakir dan dia nyangka dengan harta itu jadi kaya. Maksudnya apa? Ini kalau kita banyakan yang merah ini kaya gitu. Dia tabung tadi. Dia ke jelas? Bukan gini, pindah dompet bukan, pindah ke kotak amal. Bukan pindah ke dompetnya yang lainnya. Siapa yang dia berikan nih? Paling utama orang terdekat. Siapa orang terdekat? Pasangan, ponakan, bibi, paman, orang tua. Udkhulul jannata bi azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuklah engkau surga dengan pasangan engkau. Siapa pasangan ini? Itu karena nikmat pasangan ini ditahu sama Allah, nikmat dia di dunia dibawa dia di akhirat. Jelas? Tapi tidak semua pasangan berada di akhirat. Ada orang pisah sama pasangannya besok. Bermusuhan. Siapa pasangan yang akan masuk sampai surga nanti? Yang saling mendukung. Dia dukung suaminya ngerjain kebaikan. Bukan dia cegah. Jelas? Dia nanti di akhirat menyesal nih. Itu dia. Saling mendukung. Dia lihat suaminya ngerjakan, wasilah, alhamdulillah, masya Allah, senang kita ini. Alhamdulillah,
Dia ngerjakan apa? Kebaikan. Terus jangan sampai engkau ucapkan gini dan gitu, gini dan gitu. Dan nanti ketika orang mau dekat meninggal, untuk fulan ya harta itu, nanti kasih ini ya, nanti udah habis, nyawa sudah di kerongkongan. Dapat pahala dapat, cuma kurang. Jadi kalau infak itu dalam kondisi sehat. Yang kedua kita sayang. Yang ketiga takut fakir. Takut fakir. Sekarang bapak-bapak sehat apa enggak? Itu udah grade pertama itu, satu sudah syaratnya. Yang kedua cari yang paling kita sayang. Nanti pas pulang cari dia, mana yang dibilang ustaz, pilih. Oh ini dia. Beda-beda tempatnya sayang. Mana tempat dia apa? Sayang. Oh ini yang saya paling sayang. Saya sayang yang warna kuning ini. Jelas karena fotonya bagusan. Jelas. Ada yang sayang warnanya beda, beda-beda sayang. Sayang itu bedanya tergantung yang memberi. Jelas? Cuma umumnya tadi saya dengar jawabannya warnanya merah, umum ini. Jelas umum. Tapi ada yang tidak umum. Jelas ada yang tidak apa? Umum. Jelas. Begitu dibongkar kotak amal masjid, hampir kebanyakan isinya yang tidak disayang. Jelas? Kita berharap dibuka kotak amal masjid itu semua isinya yang disayang. Cuma kita jangan buruk sangka yang buka. Oh ini semua dia sayang aja. Dia apa? Sayang. Jelas? Yang kedua, bagi yang ngitung kotak amal masjid, jangan nyelipkan di kantongnya. Jelas? Yang kedua, harus laporannya jelas. Jadi bendahara masjid itu harus laporannya jelas. Tidak boleh. Tidak tahu sudah begini. Sudah jangan tanya, bikin ribet. Dah. Bukan ditanya hartanya dia. Harta masjid yang ditanya. Kalau hartanya dia ditanya, tidak boleh kita masuk. Oh iya sudah bikin pusing. Iya, tidak usah. Tapi hartanya harus dia jelaskan. Harus apa? Dia jelaskan. Seperti itu. Untuk menghilangkan keraguan orang. Mana dia? Dipinjam sama keluarga. Oh, tidak boleh dipinjam sama keluarga. Tidak boleh dia dipinjam sama apa? Keluarga. Jelas Bapak Ibu? Ya, itu dia. Menyegerakan berbuat baik, jangan sampai menghilangkan hal-hal syarat dari perbuatan kebaikan itu. Datang sakit, pingin baru kita bersegera. Tidak kita sayang. Karena kenapa? Sifat harta ini nanti kalau dia kelamaan sama kita berarti kita sayang. Kalau dia masih baru, masih kita sayang. Tapi kalau dia udah lama sama kita, berhenti kita sayang sama dia. Nah pas lagi masa-masa dia disayang, itu dikeluarkan. Itu yang kita jadi teman kita nanti. Tapi kebanyakan teman kita sesuatu yang kita tidak sayang. Loh kok ini yang datang? Ya kita yang itu. Jelas? Kenapa tidak kita yang sayang itu kita kasih dia? Dipersilakan kepada Bapak, Ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan belum Bapak? Silakan. Boleh yang lain kalau mau bertanya pakai tulisan. Yang mau bertanya pakai tulisan boleh bawa ke depan. Oke, terima kasih. Maaf izin untuk bertanya terkait apa yang kita harus lakukan kalau infakkan. Tadi ini yang menarik. Apa yang kita sayang itu yang lebih aktualnya. Nah, bagaimana ketika kita satu pemberian, contoh saja kita menggunakan pakaian yang kita diberikan oleh istri untuk digunakan atau dipakai, ya untuk ke masjid atau aktivitas lainnya. Nah, anggap saja itu yang kita sayang, misalnya. Nah, itu yang ingin kita infakkan. Bagaimana ketika hal itu agar tidak menjadi ketersinggungan bagi istri nanti justru istri bilang dikasih ke orang lain ini padahal saya inginkan untuk dia yang pakai ini suami kenapa dikasih orang lain gitu kan. Nah jadi di sini ada sedikit kontra bagi dari istri. Nah, mungkin hal yang demikian mohon berikan saran. Dia
Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita dikasih sama istri suatu harta? Pertama, pemberian kalau sudah dikasih tidak boleh diatur. Tidak boleh apa? Diatur. Misal kita kasih orang, saya kasih orang, harus dia saja yang pakai. Tidak boleh. Jelas? Pemberian itu harus melepaskan rasa hatinya. Saya senang kalau dia yang pakai. Jelas? Saya senang kalau dia pakai. Jelas? Dan banyak orang memberikan kepada sesuatu, jelas? Kepada sesuatu, justru dia niatnya sayang sama istrinya, supaya lebih sering dipakai. Jelas? Tetapi tidak semua pemberian orang disayang harus kita berikan kepada orang lain. Sesekali harus kita simpan menjadi kenang-kenangan buat dia. Tetapi ada kalanya kita dikasih gamis, dikasih songkok, dikasih sarung, kasih sorban. Ada hal-hal itu supaya kita rembak barengan, tetap dia dipakai. Jelas? Tetap dia dipakai jadinya. Bagaimana caranya? Kita kasih orang lain, oh ini dia lebih sering pakai ini kayaknya, dia belum punya, kasih. Jadi kita pun ada pakai, dia pun ada pakai, jadi berbarengan tetap dia dikirimkan pahala. Jelas? Bukan tujuannya untuk tidak senang sama dia. Justru tinggal komunikasi kita sama orang istri kita. Untuk membuat dia apa? Yakin. Gimana cara jawabnya sama istri? Pegang tangannya. Justru ini tanda sayang saya sama engkau. Saya punya pakaian yang banyak. Saya pingin pakaian yang kau berikan ini saya pakai lagi dia di akhirat. Apa yang kita berikan itu jadi gantinya ditukar dengan pakaian sorga. Dan itu kita pingin pakaian yang dari istri kita itu ditukar dengan pakaian apa? Sorga. Jelas? Bagian dari tanda kita sayangi. Jelas? Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada? Bapak? Silakan. Bawa ke sini kertasnya. Ibu-ibu kalau ada tanya boleh tulis pakai kertas. Ibu-ibu silakan pakai kertas ini saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin atas perjalanan dinas. Ini masalahnya kan saya sebagian melakukan perjalanan dinas itu ini dan dulu lakukan perjalanan dinas itu kan nanti kan uangnya itu terkadang laporannya itu fiktif atau melebihkan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kan misal saya bekerja di sebuah instansi melakukan perjalanan dinas gitu misalnya. Dikasih uang misal katakan 500.000 untuk perjalanan. Tapi Jatahnya selama 2 hari. itu tapi kan tidak sesuai laporan yang kita lakukan itu Ustaz. Tidak sesuai laporan bagaimana maksudnya? Tapi kan misalnya anggap kita melakukan perjalanan dinas ini selama 3 hari. Ya, dikasih jatah berapa? 2 juta katakan. Anggap uang kita Untuk pakai hotel. hotel dan nanti di Tahu-tahu karena kita tidak pakai hotel, kita punya keluarga di sana. tinggal benar Nah, terus gimana hukumnya dan terus apakah kita harus mengembalikan atau gimana? Sebenarnya kita belum tahu ini Ustaz. Hal tersebut batil gitu. apakah ini batil apa tidak itu pertanyaannya. Belum tentu dia batil. Jelas? Semua orang misal kerja keluar kota dikasih jatah. Jelas? Ini uang belanja, uang nginap, uang ini. Nih disediakan. Supaya kenapa? Supaya dia aman di sana dan tidak jadi keluhan buat orang yang dikirim. Jelas? Jangan dia dikirim untuk tugas, yang penting tujuannya tugasnya selesai. Jelas? Tugasnya apa? Selesai. Dan sesuai kemauan tempat kerja. Dikasih jatah 2 juta untuk apa? Dirincikan. Ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Jelas? Bentar dulu, bentar. Saya jawab, bentar. Saya jawab. Jelas? Sampai ke sana, tiba-tiba dia ada keluarga. Atau rumahnya dia di daerah sana. Tidak perlu dia sewa hotel. Jelas? Tidak perlu dia sewa hotel. Tidurlah dia di rumahnya. Tugasnya selesai. Tugasnya selesai.
Jelas? Tugasnya selesai. Dia ke kantor sana, ngunjung ini, pulang. Jelas apa tidak? Pulang. Selesai. Buatnya dia itu. Selesai. Udah jatahnya 2 juta. Jelas apa tidak? Tidak, jangan kita pikirkan. Ini kan dia tidak jadi, kita harus bercerita begini. Dia bercerita, sedangkan tempat kita bercerita sekretaris. Atasannya ini berubah-berubah. Jelas? Maksudnya berubah-berubah dalam arti apa? Tahun ini berubah, ini tahun ini berubah, tahun ini berubah, tahun ini berubah. Seandainya semua bercerita, semuanya bohong. Cuma diberikan yaitu dari arahan ketuanya tersebut sesuai tempat ngirimnya. Kalau dia di Surabaya segini, kalau dia di Jakarta lebih naik. Berapa hari dia di sana? Ini jatahnya sudah. Yang penting jangan mengeluh sampai sana. Sudah diberikan tempatnya. Fasilitas enak, semua enak. Perjalanannya, cuma dia memaksa dirinya sudah. Oh ini saya punya motor, saya mau pakai motor aja dah. Lebih mudah begini, lebih irit begini-gini, nanti begini dan begitu. Jelas? Sudah jatahnya dia. Jelas? Kalau dia bercerita, pasti semua ada sisanya. Pasti semua apa? Ada sisa. Bahkan ada yang lebih. Ada yang apa? Lebih. Maksudnya dia nambah. Minta dia lagi apa enggak? Hah? Boleh minta lagi apa enggak? Saya mau tanya, boleh minta lagi apa enggak? Karena sudah dijatahkan, Ustaz. Iya, itu kan? Boleh minta lagi enggak? Misal anak mau hotel yang lebih tinggi. Anak keliling. Jelas? Seperti itu. Kalau kita baca sampai dalamnya, nanti terjadi hukum besar nanti. Sudah kita dijatakan, sudah. Jalan sudah. Kerjain. Ini ada hotel begini. Untuk makan begini. Alhamdulillah. Jelas? Kecuali dia katakan sisa wajib dibalikkan. Ada syaratnya seperti itu? Ada syaratnya? Ada. Bukan pertanyaan saya, ada syaratnya sisa perjalanan wajib dibalikkan. Ada. Bukan syarat. Ada syarat apa enggak? Hah? Misal ini kemarin Pak Ridwan dia ke Bali. Ini dia ke Bali nih kemarin. Ke Bali kemarin? Tugas kerja kan? Tugas kerja. Dijatahin. Mobilnya ini, kendaraan ini, begini. Jelas? Sampai sana. Sampai sana bahkan dia lebih. Oh, saya mau belikan oleh-oleh ini, belikan oleh-oleh. Boleh minta lagi? Tidak boleh. Jelas? Karena udah jatahnya segitu. Untuk ngerjakan. Yang penting dia tidak ada keluhan. Kalau dia bilang begini, ada syarat. Nanti lebihnya wajib lapor. Dipretelin satu-satu, udah kemana uang ini. Dan bawa nota laporan. Jelas? Kan semua kita diberikan jatah. Ini misal 2 juta. Siapa yang menentukan hotelnya? Kan kita. Kita yang menentukan hotelnya apa? Dari perusahaan. Hah? Dari siapa yang menentukan? Hah? Kita. Otomatis kalau kita yang menentukan, semuanya dia beda-beda ini. Semuanya dia beda-beda. Tidak mungkin dia pas 2 juta itu, tidak mungkin. Bisa jadi dia bersisa, bisa jadi lebih. Yang penting apa tujuan uang ini? Untuk makan, sudah. Untuk makan, untuk perjalanan, tidak ada keluhan. Nah, jadi selesai tugasnya. Tugas dia laporan selesai. Kalau dikatakan sisa wajib dikembalikan, harus dia laporin. Begitu. Wajib lapor. Hah? Oh iya. Loh. Wajib lapor. Wajib dia lapor. Enggak, pertanyaan saya wajib lapor apa enggak? Saya enggak tahu dalam bidang pekerjaan ini. Setahu saya, mohon maaf jangan bicara. Kalau kita lagi bicara jangan bicara. Jelas? Wajib lapor apa tidak? Pertanyaan saya. Hah? Ya sudah. Untuk menghilangkan keluhan. Sekarang misal begini. Ada orang ngasih kita tiba-tiba modal. Jelas? Tiba-tiba kita dikasih modal. Nih, kasih modal. Loh Pak, Bapak dapat di mana ini modal? Uangnya di mana? Ini nyuri apa enggak? Enggak perlu kita tahu. Kita ini udah halal. Jelas? Dikasih nih.
Tidak perlu kita tahu sampai dalam terus sampai dalam. Nanti jadi hukum nanti dia. Nah sama seperti kita dikasih jatah, kan sama jatah kita sama yang berangkat semuanya. Jelas sama apa tidak? Hah? Makanya kalau tujuan kita sama apa tidak? Sama kan? Pertanyaan saya, sama nggak jumlah sisanya semuanya itu? Hah? Sama apa enggak pertanyaan saya? Beda. Kalau jumlah sisanya beda dong, dia beda-beda laporannya nanti. Oh saya udah gunakan ini. Nah rata-rata perusahaan itu dia ngambil angka agak lebih. Jelas? Rata-rata di pemerintahan bahkan waktu sholat yang kita dibagikan tuh dia lebihkan. Misal jam 7 azan maghrib, dia lebihkan sudah 5 menit. Jelas kenapa tujuan? Supaya hilang keraguannya. Misal jatah untuk ke Surabaya pas bisa 1,5 juta, ngirit-ngirit, dia lebihkan 1 juta jadi 2 juta supaya dia bisa bernapas. Jelas supaya bisa apa? Bernapas. Dan orang yang disuruh senang jalannya, tidak bergerutu. Dikasih jatah, ayo jalan tugas ini, uang 2 juta. Senang dia jalanin tugas. Jelas, bahkan dia nyari perjalanan luar kota itu. Jelas. Tapi dengan syarat bawa pulang laporan kerja yang betul. Jelas apa tidak? Nah itu dia. Kalau mau dikembalikan boleh. Tapi siapa yang ngambil dia nanti yang kembalikan? Itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi kembalikan yang ini yang tempat mainnya nanti. Jelas? Yang di sini main. Jelas? Seharusnya dia masuk. Aduh, dia sendiri kembali. Saya sudah dia kantongi. Atau dikasih ke atas. Tidak perlu ini kata atasannya ini. Padahal jatahnya dia. Jelas? Tidak dimasukkan ke datanya juga. Jelas? Oh ini sisa. Kalau dia wajib lapor, wajib baru semuanya lah lapor. Tapi yang penting sesuai syarat. Sesuai nih. Jelas? Tidak boleh dia ngambil lebih. Jelas? Tidak boleh dia ngambil apa? Lebih. Misal dia tugas 2 juta ke Surabaya. Ini belum beli oleh-oleh. Begini, begitu. Dia minta 3 juta. Yang lain 2 juta. Tidak boleh. Jelas? Dan teman kita berangkat di bis itu, dia beda-beda. Ada yang senang belanja. Cukup dia makan di hotel. Atau cukup dia makan 2 kali. Ada yang tidak cukup makan 2 kali. Harus 3 kali, harus 4 kali. Dikasih jatah sama dari petugas perusahaan 3 kali makan. Sedangkan orang makan nih ada yang 2 kali, ada yang sekali. Normal dia dikasih itu. Supaya tidak ada keluhan. Jelas? Itu dia. Makanya kalau jatah normal, ada orang pres dia presnya. Seperti itu. Jelas? Ya. Jangan bilang dia batil nanti. Oh batil nanti kena semua, banyak yang kena di sini. Jelas? Termasuk Pak Ridwan nanti kena ini. Hah? Banyak yang kena. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya ini terkait aplikasi sedekah. Jadi ada aplikasi yang kita itu bisa setting kapan, waktu, dan berapa yang kita sedekahkan. Misalkan kita bahasanya sedekah 30.000, nanti aplikasi itu dia setting sedekahkan 1.000 tiap hari di waktu subuh seperti itu. Pertanyaannya, apakah nilai pahalanya sama kita melakukan aplikasi itu sedekah subuh 1.000? Karena dari awal itu kita sedekah, misalkan top up bahasanya 30.000 gitu untuk sedekah, tapi aplikasi ini bisa diatur. Dengan aplikasi itu kita sedekahnya misalkan di waktu subuh 1.000 per hari selama 10 bulan. Apakah sama gitu pahalanya dengan sedekah subuh? aplikasi ini kita isi uang 30.000. Jelas? Nanti setiap 1 hari dipotong, begitu maksudnya? Sama. Seperti sedekah setiap hari. Dipotong jamnya setiap subuh. Kita masukkan uang segini. Prak. Jelas? Nah, tapi sedekah yang paling afdal kita tahu arahnya kemana. Bukan saya katakan arahnya di sana nggak jelas. Jelas?
lebih afdal kita tahu orangnya. Di depan itu ada aplikasi besar tuh warna itu. Jelas aplikasi. Jelas. Aplikasi wallahu alam, insyaallah dia jelas itu. Kemana dan ke mana. Jelas tergantung yang ngejalanin. Nah itu. Kalau kita lihat tetangga kita belum makan, nah itu di aplikasi. Jelas ini. Nah itu kasih lebih bagus. Jelas apa enggak? Nah seperti itu. Jelas Pak Edi? Alhamdulillah. Nah, jelas Pak Tamir? Jelas Pak Diki? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada, cukup ya. InsyaAllah besok kita sambung lagi. Besok kajian ibu-ibu di Masjid Nurul Syuhada. Semoga kita diisi. Ya Rabbana bi annana karabna wa annana ashrafna ala laza ashrafna fatub alaina tawbatan li kulli awwab wastaghfirna rabbi wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli zi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahzu bi kulli suri shalla wa sallam rabbi alaihi afdal abi wa alihi wa sahbihi adada tamsi subbi wa